Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berda Zainul Zidan akan menjelaskan tentang proyek satu dan proyek 2 dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem operasi. Dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Lalu ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Versi sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Sistem operasi Windows XP terdiri atas edisi profesional dan home. Namun, fitur yang dibutuhkan dalam proyek ini dari kedua edisi itu sama. Pembaruan Windows dengan seiring tersedianya program yang baru, maka sistem operasi harus diupdate. Sumber daya yang baru ini dapat dimanfaatkan. Lalu sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Ada Apple Computer yang membuat Mac OS 10. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Access untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Sebagai seorang manajer dan profesional, Anda harus memikirkan mengenai peranti lunak pada mikrokomputer Anda. Yang pertama diidentifikasi. Versi yang berbeda dari aplikasi lunak yang sama, seperti Microsoft Word, bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Sebagai contoh, Word 2003 memiliki fitur untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen Word. Mengklik perintah Tools diikuti dengan sub perintah Track Change akan menghidupkan fitur ini. Memantau siapa yang mengubah apa dan akan amat berguna ketika dua atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama. Lalu pembaruan. Kunjungilah situs web Microsoft dan pilih Office Update sebagai alternatif lain jika Anda sedang membuka Word, PowerPoint, atau aplikasi Microsoft lain. Anda dapat mengklik perintah Halt diikuti dengan subperintah Check for Updates. Lalu melacak perubahan. Fitur Track Change telah disebutkan lebih awal. Banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda, dan mereka saling bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang menggambarkan kerja tim. Perubahan akan dicatat dalam bentuk catatan kecil di sebuah text Word. Lalu ada perlindungan kata sandi. Para manajer seringkali menyatakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email. Karena sering ditarget oleh hacker, manajer mungkin perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel, dokumen Word, atau presentasi PowerPoint. Lalu ada virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer Anda yang menyebabkan komputer Anda menjadi tidak berguna. Lalu ada ancaman dan hoax. Organisasi yang ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Jangan pernah mengirimkan informasi yang sensitif seperti kata sandi, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan nomor lainnya melalui email. Kunjungilah situs web tersebut secara langsung. Unduhan dan pembaruan untuk sistem operasi dan operasi peranti lunak hanya boleh diakses dari situs web organisasi tersebut. Lalu yang ketiga ada proteksi. Proteksi terdiri dari dua, yaitu proteksi komersial dan proteksi gratis. Lalu selanjutnya ada proyek 2, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page.
Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami kelemahan dan kelebihan merancang halaman web dengan menggunakan front page, lalu mampu membuat sebuah halaman web dasar, lalu mengetahui bagaimana cara mengontrol format kata-kata dan gambar-gambar pada sebuah halaman web, lalu mengetahui bagaimana cara menciptakan tabel-tabel dan daftar-daftar pada sebuah halaman web, lalu mengetahui bagaimana cara menciptakan link ke halaman web lain, email, dan bagian-bagian halaman web lainnya. Lalu udah membuat dokumen front page. Yang pertama itu mulailah dengan membuka program Microsoft Front Page. Klik Start di bagian sebelah kiri bawah layar, kemudian pilih program All Programs dan klik 2 kali program Microsoft Front Page. Lalu kita perlu mencatat beberapa hal mengenai layar pembuka yang ditampilkan front page. Pertama-tama, lihatlah kotak biru sangkar di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri. Kita sedang melihat sebuah tampilan halaman web. Sekarang lihatlah ke bagian bawah layar di mana ditampilkan tampilan normal. Lalu memilih HTML akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web, dan preview akan menampilkan halaman yang akan tampil di browser internet, misalkan Internet Explorer atau Netscape. Lalu selanjutnya perlu dicatat juga bahwa jenis font untuk kata-kata yang akan kita ketik di halaman web adalah Times New Roman. Ukuran karakter yang diketik adalah 12 poin. Semakin besar ukuran poin, maka tampilan karakter yang diketik pun akan semakin besar. Hal lain yang harus dicatat adalah nama yang otomatis dibuat untuk halaman web ini adalah new_page_1.htm. Lalu, gantilah judul proyek ini dengan memilih perintah file diikuti dengan subperintah save as. Menampilkan seperti apa layar tersebut akan terlihat. Kita mungkin perlu menyimpan proyek kita pada sebuah disket, CD, atau USB jump drive. Kapanpun kita menyimpan file tersebut, pastikan kita menyimpan pekerjaan kita terlebih dahulu sehingga pekerjaan kita tidak akan hilang. Lalu ada daftar bertanda. Klik ikon daftar bertanda, kemudian masukkan 3 phrase komputer parking lot, lalu ada recreation center, dan 101 North Main Street, dan tekan kunci enter. Setelah kita mengetik tiap frase, kita akan melihat bahwa sebuah bulatan muncul setelah kita memasukkan 101 North Main Street. Hanya tekan kunci enter lagi dan bulatan ini akan menghilang dan kita akan dapat menghentikan kembali informasi untuk halaman web tersebut. Lalu ada tabel. Tabel memungkinkan kita untuk mengontrol format halaman di sisi lebarnya. Biasanya teks hanya akan terketik begitu saja di halaman web. Tabel merupakan sesuatu yang sederhana untuk dimasukkan dan memungkinkan kita untuk mengontrol tampilan halaman web. Lalu menambahkan gambar. Gambar dapat menjadi suatu bentuk komunikasi yang memiliki kekuatan pada suatu halaman web. Cara menambahkan gambar yaitu dengan menggeser kursor 2 baris dari bawah tabel, lalu perintah insert diikuti dengan subperintah picture, lalu clip art. Lalu pilihlah sebuah gambar untuk digunakan. Selanjutnya, setelah kita memasukkan gambar, tekanlah kunci enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Setelah memasukkan gambar ke dalam halaman web, waktunya untuk menyimpan file kita. Simpanlah file front page secara berkala. Kebanyakan siswa menyimpan file mereka setiap 10 menit. Ini disebabkan karena jika suatu masalah komputer terjadi, misalnya listrik mati, hasil kerja selama 10 menit yang akan hilang. Lalu ada daftar bernomor. Sekarang kita harus menambahkan sebuah daftar bernomor ke dalam halaman web ini. Pilihlah icon daftar bernomor dan masukkan alasan yang kita inginkan. Setelah memasukkan alasan kita, harus menekan kunci enter.
Lalu link halaman web. Bagian terakhir adalah untuk menciptakan 3 jenis link. Sebuah link untuk alamat email, sebuah link untuk halaman web yang lain, dan sebuah link untuk bagian lain ke halaman web tersebut. Membuat link memberi kesempatan bagi pengguna untuk pergi ke suatu tempat lain. Perangkat ini khususnya berguna untuk memberikan suatu cara bagi orang yang membaca halaman web tersebut untuk mengirimkan email kepada orang yang menciptakannya. Lalu membuat link dalam suatu halaman web membutuhkan sejumlah persiapan. Terkadang halaman web berukuran panjang dan pengguna mungkin ingin melompat dari suatu bagian ke bagian lain tanpa harus melakukan scroll pada halaman tersebut. Ini berarti kita melakukan penyusunan web harus memutuskan lokasi kemana orang yang melihat halaman web kita dapat berpindah. Lihat halaman web yang sedang dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan. Yang pertama normal, HTML, dan preview. Klik preview dan kita akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Selanjutnya, klik link kontak us, sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email kita akan terbuka. Lalu ada kelebihan dan kekurangan front page. Kebanyakan orang merasa mudah menggunakan front page untuk membuat halaman web, tetapi front page harus membuat berbagai asumsi dan default untuk membuat sebuah halaman web. Ini akan menghasilkan file komputer yang panjang sekedar untuk melakukan tugas yang sederhana. Keuntungan menggunakan front page untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunanya. Lalu kelemahannya adalah kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Komputer dan peranti lunak semakin murah, semakin biaya gaji dan upah semakin tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi mengandalkan peranti lunak seperti front page untuk menghemat biaya karyawannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.